A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar pulau atau di luar negeri yang sedang mengais rezeki, semoga dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang halal barokah, melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sedang sakit, semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini nanti kami akan mencoba menggali informasi dari bangsa gaib untuk menanyakan tentang itu ya, kasus meninggalnya apa itu diplomat muda itu ya, Arya Danu itu ya. Apakah itu nanti kasus itu akan selesai atau ketemukah pembunuhnya atau bagaimana, atau seperti kasus yang waktu itu yang di Cirebon itu, siapa namanya itu, kasusnya Vina itu ya, yang hilang di telan bumi entah atau gimana, itu juga tidak tahu. Nanti coba kita akan tanya-tanya ya seputar tentang kasus ini. Jadi nanti kedepannya kasus ini akan hilang ditelan bumi atau bagaimana, coba nanti kita akan tanyakan. Dan nanti kita juga akan tanyakan ya tentang itu, apakah memang itu kasus itu ada sosok penting di belakangnya atau gimana. Nanti kita akan tanyakan detailnya sampai ke akar-akarnya nanti. Jadi kita nanti akan langsung berinteraksi langsung dengan gaib yang mengetahui tentang permasalahannya ini. Jadi seperti biasa nanti kita akan hadirkan ke jasanya mediator dan kita akan tanya-tanya. Udah siap ya? Insyaallah. Nih mediatornya sudah siap. Semoga mas mediatornya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah dimasuki yang nanti saya hadirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba ikut masuk atau menyusup, otomatis terpental keluar dan meledak. Oh, bismillah, dengan izin sang yang nur cahaya rohani gaib yang mengetahui tentang kasus Arya Danu, entah dari golongan jin atau siluman atau dari golongan apapun yang mengetahui, hadir masuk ke dalam jasad yang sudah saya siapkan di depan saya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari golongan apa ini? Golongan jin. Golongan jin. Iya. Dari mana kalau boleh tahu asalnya? Saya berasal sebelah Jawa bagian barat. Jawa bagian Kalau boleh tahu, panjenengan ini punya nama atau tidak? Ya, punya. Siapa namanya? Marta Kusuma. Oh, Marta Kusuma. Kalau boleh tahu, usia panjenengan berapa? Sudah ribuan tahun. Oh, udah ribuan tahun. Tepatnya di mana itu? Jawa bagian barat, dekat gunung. Saya protek dulu ya. Iya. Bismillah, dengan izin sang yang nurjana mana. Apabila gaib yang ada dalam jasad mediator ini berdusta atau otomatis meledak, hancur, lebur, terlempar ke neraka. Ini mohon maaf ya, saya mengganggu waktu panjenengan. Ya, tidak apa-apa. Jadi mungkin tadi waktu sibuk atau apa ini saya ganggu, saya hadirkan ke sini. Dan tentu panjenengan mungkin sudah tahu niat saya, panjenengan saya hadirkan ke sini. Dan nanti sekiranya panjenengan mengetahui tentang apa yang saya tanyakan, silahkan nanti dijawab dengan sejujur-jujurnya. Apabila tidak tahu, cukup katakan tidak tahu saja. Nah, ini sebelum saya mulai pertanyaan-pertanyaannya, ini ada sedikit dari saya, mohon diterima ya. Saya minta makanan paling enak. Allah, dibuka tangannya ini. Iya. Silahkan dinikmati dulu. Iya. Ya, terima kasih banyak. Iya, enak sekali. Terima kasih. Tidak bisa memberi lebih, hanya bisa memberi itu. Iya. Ini mohon maaf Mbah ya, saya panggil Mbah aja ya. Iya. Karena usia panjenengan juga sudah ribuan tahun. Iya, Biar lebih akrab gitu ya. Iya. Ini maaf Mbah ya, panjenengan saya hadirkan ke sini ini ya. Mungkin panjenengan sudah tahu maksud saya. Jadi ini ada yang ingin saya tanyakan tentang meninggalnya itu ya, orang yang penting itu namanya siapa itu? Beliau yang bernama Arya Danu itu ya. Iya. Nah, nanti sekiranya panjenengan mengetahui, jawab saja sejujur-jujurnya. Apakah panjenengan memang benar mengetahui tentang Arya Danu yang meninggal di kos-kosan itu ya? Ya benar. Kalau boleh tahu,
diceritakan sedikit saja nggak apa-apa itu. Itu sebenarnya itu meninggalnya kenapa? Ya, ya, ya sebenarnya dia itu hanyalah korban, korban pembunuhan. Oh, korban pembunuhan. Iya, di budaya dari orang-orang yang di sekitarnya. Dia direkayasa agar terlihat sebagai bunuh diri, sehingga tidak ada yang bisa melacak sedikit pun kejadian yang sebenarnya. Di negara ini kan canggih tuh. Masa nggak bisa dilacak kalau memang itu pembunuhan? Ya, karena itu memang telah direkayasa oleh teman-teman, oleh orang terdekat, ya, sehingga tidak ada yang bisa. Karena orang-orang yang mengetahui orang yang dekat itu, termasuk petinggi-petinggi negara ini yang memiliki kedudukan jabatan tinggi. Oh, Iya. jadi ada sangkut pautnya dengan orang yang punya kedudukan tinggi. Iya. Kalau sosok Arya Danu sendiri itu, apakah dia orang yang penting di negara ini? Ya, dia sangat penting karena mengetahui semua seluk-beluk, semua rencana-rencana yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, sehingga dia menjadi target sasaran ancaman mereka yang karena membahayakan, dikira membahayakan, dirasa membahayakan bagi pekerjaan orang-orang terdekatnya. Dalam artian membahayakan itu, membahayakan yang bagaimana? Ya, karena dia banyak mengetahui dan menyimpan suatu rekaman kejadian yang ada dimanapun, sehingga dia ditargetkan untuk dibinasakan, karena sangat membahayakan sekali untuk kelangsungan kehidupan pekerjaan mereka. Oh begitu. Iya. Dan untuk kedepannya, apakah kasus ini akan hilang begitu saja atau diusut tuntas? Saya kira itu nanti tidak akan bisa diungkap atau diketemukan siapa dalam pembunuh, karena sangat rapi dan licin sekali, hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tapi kalau menurut panjenengan, itu sebenarnya di sana itu ada jejak atau tidak? Ya, sebenarnya itu juga ada, tapi disembunyikan. Jadi seperti kejanggalan-kejanggalan itu ada ya? Ya ada. Tapi memang dirahasiakan gitu. Iya, tidak boleh diungkap sama sekali, sangat berbahaya sekali. Oh begitu. Iya. Soalnya juga itu tahun kemarin itu kan, tapi kejadiannya udah lama. Setelah difilmkan yang di Cirebon itu juga begitu. Itu hilang jejak gitu kan. Ya, hampir sama nanti dengan seperti itu. Ya, dengan kejadian itu hampir tidak bisa diungkap. Semua telah direkayasa karena menyangkut orang-orang penting di dalam negeri ini.
misalkan itu ya, misalkan kalau ada yang berani mengungkap gitu, apakah juga tidak bisa terungkap itu? Ya, hampir tidak bisa karena sangat tertutup dan akan kesulitan. Tidak bisa menembus lapisan-lapisan untuk mengetahui atau menyelidiki tentang hal itu. Apa mungkin orang yang mengetahui tentang kejadian itu, adakah ancaman-ancaman bagi mereka yang mengetahui? Ya, termasuk itu nanti ada ancaman, tapi sangat halus sekali. Akan ditutup semua pintu-pintu untuk pekerjaan mereka, sehingga mereka yang ingin mengungkap akan menyadarinya dengan sendirinya akan adanya situasi yang seperti itu. Begitu ya. Jadi karena tidak bisa diungkap itu karena ada backingan lah istilahnya di belakang. Iya, orang-orang besar yang memiliki kekuasaan. Begitu. Iya. Jadi kalau untuk ini berarti sudah tidak bisa diketemukan ya intinya. Ya, hampir sudah tidak bisa. Tidak ada celah lagi untuk mencari bukti-buktinya. Apakah orang-orang yang merencanakan itu juga dalam keadaan aman sekarang? Ya, mereka dalam keadaan kuat, terlindungi, tidak bisa disentuh karena jarak penghubungnya juga sangat rapi. Oh begitu. Iya. Ya sudahlah, biarlah begitu. Semoga Allah itu nanti memberikan hukum sendiri lah. Ya siapa yang nggak tahu di Nusantara ini keadaannya. Ya kalau begitu saya juga ucapkan terima kasih banyak sudah mau hadir ke sini dan mau menyampaikan apa yang panjenengan ketahui. Jadi kalau panjenengan ingin kembali, saya persilahkan dan akan saya bantu keluar dari jasadnya mediator ini. Iya, saya juga sangat berterima kasih telah dijamu. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf, ingin undur diri. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali ke tempat asal semua bekas kembali. Alhamdulillah tadi interaksi kami dengan sosok gaib berjalan dengan lancar, dan itu tadi dia jawabannya kasus ini akan hilang bagaikan ditelan bumi seperti kasus yang ada di Cirebon itu. Memang dari feeling saya itu juga seperti itu. Jadi ya Allahu alam lah. Semoga Allah nanti memberikan hukum sendiri. Kalau memang itu benar-benar dihilangkan nyawanya oleh orang lain, biarlah Allah nanti yang memberi hukumannya, karena hukum Allah itu lebih berat daripada hukum manusia. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, selalu dekatkan diri pada Allah, selalu minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, dan selalu diberikan keselamatan dunia akhirat,
dan dari kami apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.